Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mapinsa Merpati Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan sekedar tips tips sharing lah, intinya sharing bagaimana mempersiapkan merpati balap dari kecil hingga dewasa agar bisa menjadi merpati balap yang berprestasi. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas dulu gimana sih untuk menjadi merpati balap yang juara gitu. Nah, kalau masalah juara itu sebenarnya adalah ada juga faktor hoki ya, faktor laki, dan ada faktor yang penunjang lainnya. Kalau hoki itu 50%, nah 50% lagi kita ada beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama dari kualitas burung. Nah, yang pertama ya dari kualitas burung. Kualitas burung tersendiri itu adalah kualitas dari bawaan. Contohnya seperti mental atau terah ya. Dari terahnya bagus, mental taruh atau CC-nya itu dari bawaan. Kita nggak bisa otak-atik itu. Dari mentalnya, mental atau terah itu nggak bisa kita otak-atik. Itu dari bawaan burungnya. Dan yang kedua itu dari pola latihan. Nah, burung yang biasa saja, tapi ketika kita melakukan latihannya dengan disiplin, dengan baik, dengan rutin dan benar, itu bisa membuat burung memaksimalkan lagi potensinya. Nah, dan yang ketiga itu dari perawatan. Perawatan tersendiri itu tidak hanya pada saat merpati dewasa ya. Kita melakukan perawatan untuk mempersiapkan merpati dewasa yang unggul harus dimulai dari merpati tersebut kecil. Dari usia pijikan itu harus benar-benar kita lakukan perawatan benar-benar agar kedepannya bisa menjadi merpati yang berprestasi. Nah, kita langsung saja bahas cara yang pertama untuk mempersiapkan merpati balap yang bisa berprestasi. Nah, untuk mempersiapkan merpati balap yang berprestasi di masa yang akan datang, tips dari saya yang pertama adalah melakukan perawatan semaksimal mungkin pada merpati saat dia usia pijikan. Nah, kenapa? Karena merpati pijikan yang terawat dengan baik, dengan benar, dengan merpati yang tidak dilakukan dengan perawatan yang maksimal pada saat usia pijik itu akan berbeda, teman-teman. Jelas sangat berbeda. Seperti yang pernah saya ketahui di tim-tim besar ataupun ilmu yang saya dapat dari berbagai sumber, itu alangkah baiknya jika kita ingin mencetak merpati player yang berprestasi di masa akan datang, itu harus dilatih, dirawat dengan sebaik mungkin dari usia pijik. Nah, bagaimana sih perawatan merpati di usia pijik itu? Nah, ini teman-teman. Nah, yang pertama itu dari asupan makanan, gizinya ya, terutama teman-teman dari gizinya. Ini saya punya contohnya nih, saya lagi men-trial mengaplikasikan ilmu yang saya ketahui di merpati saya. Ini teman-teman. Nah, ini lagi benar-benar saya kontrol banget dari segi perawatannya. Ini darahnya bagus ya, terangnya bagus, indukan betina dan jantannya ternyata bagus, tinggal kita coba untuk perawatannya kita maksimalin. Nah, ini perawatannya itu yang pertama asupan makanan. Nah, dia diikutkan loloh oleh betinanya, tetapi pada saat sore hari temboloknya kempes itu kita tambahkan gizi lagi, yaitu berupa serelak ya, bubur serelak yang beras merah, karena di situ banyak sekali dari kandungan gizinya ya, mulai dari omega 6 sama vitamin 11 vitamin dan segala macam, pokoknya dia banyak banget ya. Otomatis dia lebih bagus buat pertumbuhan merpatinya sendiri gitu teman-teman. Ya teman-teman. Nah, yang pertama dari gizi, yang kedua dari kebersihan kandang. Kandang juga perlu dibersihkan ya agar merpati kita sehat. Nah, terus merpati usia pijik juga boleh dijemur ya teman-teman di pagi hari dari jam 10. Kalau merpati pijik itu saran saya jangan dijemur terlalu lama.
maksimal 30 menit lah, karena daya tahan tubuh dia masih belum kuat ya apabila terlalu lama di tempat panas. Nah itu perawatan yang simpel pada saat merpati usia piyik. Dan juga kita bisa dikasih suplemen ya. Suplemennya pada masa-masa seperti ini ya, umur 2 mingguan lebih lah, kita bisa dikasih dengan minyak ikan. Minyak ikan 2 kali seminggu. Saya biasa ngasihnya setiap hari Minggu dan Kamis ya. Kita kasih itu, biasanya saya pemberiannya dilakukan di malam hari atau habis maghrib lah. Selain minyak ikan, kita juga dikasih kalek, itu buat memperkencang tulangan-tulangannya. Itu kalsium ya, kalek itu buat kalsiumnya biar tulangannya kuat, bagus, sehat, intinya buat menyehatkan lah. Nah itu apabila kita lakukan perawatan dengan maksimal di usia piyik, otomatis pada saat dia berkembang ke usia remaja itu badannya lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap daripada merpati-merpati lain yang perawatannya tidak sespesial dia. Nah itu teman-teman tips yang pertama. Yang kedua, pada saat menginjak usia keket atau giring pertama ya, giring perdana, nah kita harus melakukan latihan dasar yang baik dan benar teman-teman. Pada saat merpati giring perdana, saya sarankan tidak perlu dibawa ke lapangan, tidak perlu ya teman-teman, karena untuk burung yang belum pernah digebar, digiring itu sangat disarankan untuk di push up saja di kandang, untuk ke atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah itu terus setiap hari, setiap sore, jangan terlalu memforsir tenaganya agar tulang-tulangnya dan otot-ototnya itu tidak cedera teman-teman. Kalau burung yang belum terbiasa terbang itu jangan terlalu dimaksimalkan, diforsir tenaganya, takutnya tercedera, jadi kedepannya latihannya nggak bisa maksimal. Nah jadi itu perawatan giring perdana. Jadi pada saat giring perdana itu kita biarkan merpati tersebut bertelur dulu betinanya ya, 1 kali ngeram. Nah baru yang giringan keduanya kita bisa dibawa ke lapangan. Dengan porsi latihannya tepat dan benar, merpati tersebut bisa jadi. Nah yang tepat dan benar itu maksudnya jangan memaksakan merpati kita untuk diterbangkan dengan jarak yang jauh terlebih dahulu. Kita main lob-lob aja dulu, kita pastikan ya pada saat diterbangkan itu merpati jalurnya bagaimana, apakah lurus, apakah sudah benar, terus tembaknya bagaimana, masuk ke jokinya bagaimana, kencang apa lemah, apa tidak tepat ke joki, itu harus benar-benar kita perhatikan. Apabila burung pada saat diterbangkan dengan jarak sekian dan kemudian tembaknya tidak tepat ke joki, itu jangan dipaksakan, ditarik ke belakang, kita tarik ke depan lagi, kita jarak dekat aja teman-teman. Intinya harus sabar ya. Ada beberapa merpati yang mudah dalam dilatih dan ada juga merpati yang butuh kesabaran. Dan saya sarankan harus sabar ya teman-teman, agar merpati kita tidak stres dan tidak salah dalam melatih. Nah itu dari segi latihan. Nah kemudian dari segi terah nih teman-teman, merpati yang tidak berterah atau bukan dari darahnya juara tentunya akan susah menyaingi merpati yang berterah ya. Nah, kalau keduanya itu mempunyai perawatan yang sama. Karena burung yang berterah atau dari anakan yang juara otomatis dia memiliki mental yang juara, memiliki gaya tarung yang bagus, CC yang bagus, beda dengan burung yang tidak berterah. Jadi burung yang tidak berterah itu kan kita nggak bisa nggak tahu karakternya seperti apa, CC-nya bagaimana, kecepatannya bagaimana, jadi kita nggak tahu. Nah sedangkan burung yang berterah kita udah paham cara melatihnya bagaimana, karakter indukannya bagaimana, jadi lebih mudah untuk melatihnya. Nah tetapi burung berterah akan kalah dengan burung yang tidak berterah jika perawatannya tidak baik teman-teman. Jadi percuma kita punya burung berterah bagus, anakan dari burung juara, tapi kita cara melatihnya salah, terlalu memaksakan untuk langsung jarak jauh, padahal burung belum bisa, pemberian suplemennya kurang, gizinya kurang, jamu-jamunya kurang, itu percuma teman-teman. Dia rusak, tidak akan jadi ya. Nah tetapi kalau burung biasa tidak berterah, dilatih dengan maksimal, perawatannya bagus, dari kecil sampai besarnya bagus, dia akan bisa menang melawan burung yang berterah tadi.
tetapi CC-nya tidak akan bisa melebihi jika perawatannya sama dengan burung yang berterah. Nah itu, jadi apa ya, untuk mempersiapkan merpati balap dari siapi sampai besar supaya bisa menjadi merpati juara, itu yang pertama perawatan dari piyik, harus dikasih suplemen, dijemur, dan gizinya harus benar-benar dimaksimalin teman-teman, karena pada saat piyik itu pertumbuhannya lagi benar-benar bagus ya, penyerapan nutrisinya di tubuh ikan itu lagi benar-benar bagus. Yang kedua dari pola latihan, lakukan latihan dengan baik dan benar dan teratur teman-teman. Dalam satu giringan itu harus full latihan, yang nggak bisa burung bagus atau burung juara hanya dilatih dengan 1 hari 2 hari dalam satu giringan, itu nggak bakal jadi, karena untuk lomba itu membutuhkan tenaga teman-teman, dan tenaga burung merpati itu tidak bisa muncul sendirinya, tetapi karena latihan fisik dia akan terus bertambah. Nah gitu teman-teman ya, tips dari saya supaya merpati kita bisa menjadi merpati yang juara, yang hebat. Diperhatikan perawatannya, dari gizinya, dari penjemuran, dari kebersihan kandang, dan juga dari pola latihan harus benar teman-teman. Dari terahnya juga ngaruh itu. Kalau dari terah juara kita lebih tahu CC-nya karakternya seperti apa, lebih bagus intinya burung tersebut. Kalau berterah itu mempunyai apa ya, istilahnya dia mental yang diwariskan dari mental juara dari sang bapak atau kakek apa ya ke atasnya ya teman-teman. Nah mungkin sekian saja ya tips dari saya yang bisa diberikan saat ini. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Silakan tulis kritik dan saran teman-teman di kolom komentar. Apabila teman-teman ingin request video tentang merpati balap, boleh ketik di kolom komentar juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merpati balap Indonesia.